Halo, selamat datang di bulan Oktober dan seperti biasa karena ini awal bulan tentunya aku akan update beberapa informasi penting terutama untuk perkembangan dari pasar kripto nih teman-teman. Dan nanti juga aku bakal share ke kalian kira-kira katalis apa nih yang mungkin bisa menggerakkan pasar khususnya di bulan Oktober ini. Nah, jadi memang untuk Oktober itu terkenal sebagai bulan bullish teman-teman untuk pasar kripto karena memang secara historikal biasanya di bulan Oktober itu banyak memberikan kenaikan entah itu untuk Bitcoin ataupun altcoin. Nah, bagaimana nih dengan kondisi Oktober khususnya di tahun 2025 ini? So, langsung aja yuk kita bahas. Jadi di sini untuk Bitcoin sendiri saat video ini dibuat sekarang berada di level harga 114.000 ya, teman-teman. Dan untuk altcoin di sini memang terbilang masih cukup kuat untuk harga-harganya, dimana kalau teman-teman cek di sini yang lumayan menonjol itu ada BNB ya. BNB masih diperdagangkan di $1.000. Lalu ada XRP yang bertengger nih teman-teman di atas $2,8. Kemudian ada Dogecoin, ada Cardano yang hampir sedikit lagi menyentuh angka $1. Nah, di sini teman-teman untuk market cap sendiri memang sedikit ada penurunan ya jika dibandingkan dengan beberapa minggu yang lalu, di mana untuk market cap saat ini berada di angka 3,91 triliun. Lalu untuk Fear and Greed Index-nya sih sebenarnya belum menunjukkan tanda-tanda akan adanya potensi bubble ya. Jadi yang kita takutkan itu kalau misalnya Fear and Greed Index itu sudah mulai berada di atas level greed, which is itu sudah masuk ke level extreme greed, dimana memang kita udah mulai harus waspada kalau sudah masuk ke level tersebut. Nah, cuma memang sekarang kondisinya sih kelihatannya masih lumayan normal gitu ya, jadi belum ada sinyal untuk kita exit atau yang lainnya seperti itu. Apakah sekarang altcoin season? Tentunya ini kondisi sebenarnya masih sama ya dengan kondisi yang terakhir aku sampaikan di video terakhir gitu, dimana memang untuk altcoin season sekarang ini sedang ongoing sebenarnya. Bukan lagi Bitcoin season, karena kalau teman-teman lihat itu pergerakan Bitcoin sudah mulai melambat gitu ya, sudah mulai calm down gitu, dan memang sekarang itu perhatiannya sudah lebih tertuju ke altcoin. Nah, cuma memang kemarin sempat ada yang nanya juga, Kak, kira-kira altcoin mana nih yang bakal naik seperti itu? Kalau ditanya seperti itu, teman-teman, tentunya di sini biasanya menyesuaikan ya dengan kebutuhannya masing-masing. Cuma biasanya untuk altcoin big caps itu yang akan menjadi pintu pembuka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk Bitcoin kemarin tuh sempat mengalami penurunan nih teman-teman ya, pada sekitar tanggal 26 September lebih tepatnya. Jadi kemarin tuh sempat ada drop sekali lagi ke sekitar 108.000 something. Cuma nggak lama dari itu dia langsung recover dan sekarang sudah mengalami kenaikan ke sekitar level harga 114.000. Oke, jadi memang Oktober ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu ya, karena memang di bulan Oktober itu biasanya secara histori bagus gitu untuk pasar kripto. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman untuk data dari Bitcoin Monthly Returns ya, dimana memang kalau untuk Oktober itu kayak jarang banget yang namanya Bitcoin atau altcoin ya, biasanya tuh merah seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini datanya terakhir kali di 2024 aja Bitcoin naik 10,76%. Di 2023 even itu bukan bull market ya, dia naik 28,52%. Di 2022 naik 5,56%. 2021 yang mana kita tahu itu adalah bull market pada saat itu ya, pasca halving, dia ada kenaikan hampir 40% teman-teman. Ya, dan memang merahnya di sini itu pada sekitar 2018 dan di 2014 aja.
Nah, pertanyaan nih yang masih jadi misteri, apakah Oktober kali ini kita akan mengulang histori yang sama seperti di Oktober-Oktober sebelumnya, apakah justru malah berbeda gitu. Karena kemarin itu sempat misleading juga ya, di September itu banyak yang mengira wah bakalan gamparan nih gitu, bakalan diskon banyak nih. Tapi ya kenyataannya sebenarnya nggak damparah banget gitu, cuma memang bisa dikatakan September koreksi lah ya. Tapi untuk data akhirnya di sini masih terhitung ada kenaikan 5%. Begitu, dan untuk Oktober ini yang masih jadi misteri nih. Nah, nanti kita bakal coba cek dari secara analisa harganya apakah mendukung untuk Oktober ini ada kenaikan atau justru sebaliknya. Nah, kita cek di sini teman-teman langsung aja ya ke harga Bitcoin untuk saat ini. Oke, jadi memang kemarin itu sempat terjadi penurunan ya, sekali lagi nih teman-teman ke area demand. Dimana memang kemarin itu Bitcoin sempat turun ke 108.900 tapi nggak drop di bawah itu ya, maksudnya nggak sampai menyentuh area low sebelumnya di 107.800, jadi cuma sampai di 108.900 dia langsung mantul lagi gitu kan ke atas. Dan di sini kalau skenarionya ini aku masih sama ya, secara skenario aku masih optimis dimana Bitcoin ini akan pertama-tama kembali lagi ke 117 sampai 118 ribu, dan seperti kita ketahui ini adalah area resisten ya teman-teman yang memang lumayan sulit nih untuk bisa ditembus gitu oleh Bitcoin buat saat ini. Nah, kalau misalnya udah tembus gimana kira-kira? Ya udah, berarti dia akan balik lagi ke area yang ini nih teman-teman, antara 120 sampai dengan 124 ya. Tetapi di sini kalau aku lihat Bitcoin itu kemungkinan besar bakalan lebih dari itu naiknya ya, karena kan secara pergerakan dia udah koreksi dulu nih ya, sudah ambil demand dulu gitu, sudah ambil likuiditas dulu. Kemungkinan besar naiknya itu bakal lebih keras gitu ya daripada yang sebelumnya teman-teman. Dan ini juga kemarin tuh penurunannya dari Agustus sama September itu nggak sampai drop di bawah resisten sebelumnya ya, dimana kan sebelumnya dia sempat ada breakout di sini ya 108, 110, dia nggak drop di bawah ini teman-teman. Artinya secara pergerakan masih oke. Seperti itu ya, cuma memang dari secara jangka pendek dia ada PR dulu nih untuk bisa breakout di atas resisten terdekatnya terlebih dahulu. Dimana resisten itu kalau kita lihat di sini kisaran 117 sampai 118 ribu. Bisa nggak ya kira-kira untuk Oktober ini dia breakout? Biasanya ya dari secara analisa teknikal itu akan didukung juga nih oleh analisa fundamentalnya. Jadi apakah ada berita yang mungkin bisa mendorong harga gitu ya, atau justru kita cuma ngandelin analisa teknikal semata begitu ya. Kalau kita lihat kan dari secara analisa teknikal ini udah ada potensi double bottom gitu kan, yang mana bisa berpotensi mengirim Bitcoin untuk balik lagi ke 125, bahkan mungkin bisa lebih dari itu ya, 126 atau mungkin 130 ribu seperti itu. Ini memang selaras ya teman-teman dengan kondisi dari secara katalis gitu. Jadi memang tadi kalau kita lihat secara historis Bitcoin itu Oktober banyak hijau, lalu teknikalnya juga lumayan selaras gitu. Nah, kalau kita cek di sini memang untuk Oktober ini teman-teman menjadi bulan yang ditunggu-tunggu. Bahkan sudah disebut-sebut sebagai ETF months ya. Karena memang untuk 16 dana kripto ETF itu udah nunggu untuk final decision-nya seperti apa. Jadi gini teman-teman, seperti kita tahu udah ada beberapa altcoin dan juga udah ada beberapa Bitcoin ETF yang kemarin itu sempat diajukan lagi tapi belum di approve gitu ya sama SEC. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan
Dari datanya teman-teman, ini udah ada sekitar 16 ya perusahaan yang memang mengajukan untuk ETF-nya agar segera mendapatkan final decision di Oktober ini ya. Di sini kita bisa lihat final deadline-nya itu kebanyakan di Oktober ya, teman-teman. Nah, kemungkinan besar ini secara katalis dan fundamental bisa menjadi pemicu nih untuk rally ya, rally dari pasar bullish itu terjadi atau didukung lah gitu ya oleh berita ini, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini udah ada Bitcoin ETH, Litecoin, Solana, Doge, XRP, Cardano, dan paling banyak di sini Solana sama XRP ya, teman-teman, yang sudah diajukan gitu untuk proses masuk ETF-nya. Mereka rata-rata itu final deadline-nya itu kebanyakan di Oktober. Jadi kemungkinan besar kalau kita simpulkan untuk pasar kripto ini sangat berpotensi bullish gitu ya di Oktober ini, melihat dari secara teknikalnya tadi, lalu secara histori, dan yang paling terpenting adalah faktor beritanya. Ada pendukung atau enggak nih gitu yang bisa memicu rally tersebut. Nah, cuma sekali lagi ini sebenarnya bukan sebuah fakta ya yang udah pasti bakal terjadi gitu. Jadi balik lagi, ini hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi faktor pendukung rally bullish itu bisa terjadi. Sehingga teman-teman wajib nih untuk tetap menerapkan ya yang namanya riset ulang ataupun Dior. Jadi jangan mentang-mentang oh aku udah ngomong seperti ini nih pasti yakin 100% gitu misalnya ya bakalan bullish. Terutama altcoin misalnya bakalan ada rally besar-besaran. Jangan teman-teman ya, kembali lagi kalian wajib untuk Dior dan boleh untuk dijadikan semua data yang aku sampaikan ini sebagai referensi, tapi tetap kembali lagi keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Oke, jadi segitu aja untuk update yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.